Mengejutkan, pasukan Muslim Chechnya rebut kendali benteng tentara Ukraina di seluruh kota. Unit militer gabungan Rusia Republik Rakyat Donetsk atau DPR dan Republik Rakyat Luhansk LPR dikabarkan berhasil merebut pabrik Knauf yang dijadikan benteng pertahanan pasukan Ukraina di kota Soledar, Donetsk. Lewat pantauan FIFA militer dari sejumlah akun di media sosial Twitter diunggah sejumlah video yang menunjukkan kepulan asap tebal usai serangan militer Rusia dan sekutunya. Sejumlah video yang menunjukkan posisi pasukan Muslim Chechnya di pabrik Knauf juga bertebaran di platform media sosial. Pemimpin tertinggi Republik Chechnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov mengkonfirmasi jika pasukannya bersama dengan militer Rusia, DPR dan LPR telah berhasil memukul mundur tentara Ukraina di wilayah itu. Kadyrov juga menerima laporan dari pasukan operasi khusus Ahmad berhasil merebut kendali pabrik Knauf bersama pasukan pemberontak Republik Rakyat Luhansk. Dari Kadyrov juga dapat diinformasikan jika pabrik Knauf telah dijadikan benteng pertahanan pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis di Soledar selama invasi Rusia berlangsung sejak 24 Februari 2020. Pasukan sekutu di kota Soledar menguasai pabrik Knauf. Pejuang kami secara sistematis melalui pertempuran yang kompeten dan tidak tergesa-gesa maju ke wilayah yang diduduki, ucap Kadyrov. Sehingga musuh terpaksa meninggalkan posisi yang dibentengi oleh mereka. Dan kami, pasukan Muslim Chechnya, berhasil merebut segala kendali benteng senjata kiriman dari Barat menjadi milik Rusia. Gempar seruan jihad dari Mufti Chechnya. Inilah profil Shalak Meziv, Mufti Chechnya yang serukan fatwa jihad melawan Ukraina. Chechnya merupakan salah satu negara yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov dikenal sebagai salah satu loyalis Vladimir Putin. Seperti yang diketahui, Rusia telah melancarkan invasi ke Ukraina sejak 24 Februari 2022. Hanya berselang 2 hari, pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov turut memberangkatkan pasukannya ke Ukraina. Tidak tanggung-tanggung, bahkan puluhan ribu pasukan diberangkatkan. Dikutip dari Caucasian Note pada 27 Februari lalu, seorang mufti Chechnya bernama Shalak Meziv memposting seruan khusus kepada orang-orang Chechnya yang berangkat ke Ukraina. Dalam seruannya, Meziv menyebut bahwa mereka yang pergi berperang di Ukraina telah berjihad, alasannya karena di sana ada NATO dan sekutunya yang membawa keburukan untuk Rusia dan juga dunia. Maka dari itu mereka yang berperang di sana, mereka berjuang demi agama agar pengaruh buruk NATO dan sekutunya tidak menyebar di antara kita. Mereka sedang berjihad, tidak ada keraguan tentang itu, tulis Mufti Meziv. Lantas, siapakah sebenarnya Shalak Meziv ini dan kenapa pengaruhnya cukup besar di Chechnya? Shalak Meziv merupakan seorang mufti di Chechnya. Merujuk dari pengertiannya, mufti adalah pemberi fatwa untuk memutuskan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Tugas seorang mufti adalah menjalankan syariat dan juga menjawab permasalahan seputar hukum Islam di masyarakat terkait. Adapun tidak sembarang orang bisa menjadi mufti karena harus menguasai ataupun berbagai banyak ilmu dan memiliki sifat terpuji. Dalam hal ini, Shalak Meziv merupakan salah satu mufti tertinggi di Chechnya. Dengan statusnya ini, tak heran apabila pengaruhnya cukup besar. Termasuk salah satunya dia menyebut pasukan Chechnya yang berperang di Ukraina sebagai jihad. Hal ini lantas mendapat reaksi beragam dari para pengamat. Salah satunya adalah Profesor Leonid Shukiyainet, seorang sarjana Islam yang mengomentari seruan jihad Meziv kepada pasukan Chechnya. Dia mengatakan seruan dari mufti ini mungkin baik dan juga tidak baik, tergantung orang menanggapinya. Lalu bagaimana menurut Anda? Masya Allah, rela korbankan nyawanya demi saudara. Inilah alasan tentara Muslim Chechnya membantu Rusia melawan Ukraina mati-matian.
Rusia sepertinya belum memiliki niatan untuk mengakhiri konfliknya dengan Ukraina. Seperti yang diketahui, Kremlin melancarkan invasinya sejak 24 Februari 2022. Dalam konflik ini, Rusia mendapat bantuan dari beberapa sekutunya termasuk Chechnya. Sehari setelah Rusia memulai invasinya, pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengumpulkan sekitar 10.000 pasukannya dan mengumumkan akan turut ambil bagian dalam perang tersebut. Ramzan Kadyrov sendiri dikenal sebagai loyalis Vladimir Putin. Dikutip laman Arab News, pemimpin Chechnya ini sudah menyatakan dukungannya secara langsung kepada Rusia atas invasinya. Selain statusnya sebagai sekutu, ada alasan lain mengapa Chechnya membantu Rusia melawan Ukraina, semaunya karena negara barat. Menurut Kadyrov, sudah sejak lama orang-orang Chechnya mengalami penderitaan atas tindakan licik negara-negara barat, termasuk Amerika. Dia mengklaim bahwa negara barat menggunakan orang-orang Chechnya untuk menghancurkan Rusia. Selain itu, atas bantuan Vladimir Putin lah Chechnya bisa mengusir mereka semua dan membangun perdamaian di kawasan tersebut. Lebih lanjut, Ramzan Kadyrov berkaca pada kejadian-kejadian sebelumnya. Menurutnya, negara barat tak lebih menjadikan Ukraina sebagai bidak untuk memperbesar pengaruhnya di kawasan Eropa Timur. Dia menyebut negara barat sebagai pembohong besar dalam sejarahnya. Mereka pernah menyambut perjanjian untuk tidak memperluas pengaruhnya ke negara-negara Eropa Timur. Faktanya, janji tersebut telah berulang kali dilanggarnya sendiri. Sebagai dampaknya, mulai muncul berbagai konflik yang terjadi lagi dan lagi. Negara barat menutup mata akan hal ini. Mereka seolah menggunakan segala cara agar bisa terus menunjukkan eksistensinya di dunia, termasuk dengan memicu konflik di negara-negara lain. Secara tidak langsung, hal tersebut dinilai Kadyrov menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan negaranya. Maka dari itu, dalam keputusan melakukan invasi ke Ukraina, Ramzan Kadyrov mendukung langkah strategis dari Vladimir Putin tersebut. Menurutnya, Presiden Rusia tidak hanya mengambil keputusan yang tepat, melainkan mengambil satu-satunya keputusan yang tersedia dan wajib dilakukan. Terakhir, dia menambahkan bahwa Rusia tidak bertujuan untuk menduduki Ukraina, hanya rakyat Ukraina yang berhak menentukan nasibnya sendiri, tentunya tanpa pengaruh negara-negara barat seperti Eropa maupun Amerika.